Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih memberikan kita rahmat dan banyak sekali nikmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di acara kita kajian Qidi Indosat. Tak terasa kita sudah sampai di bulan Rajab. 2 bulan lagi kita menuju bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan. Untuk menyikapi datang bulan Rajab, ada baiknya kita kaji seputar hadis tentang keutamaan bulan Rajab ini. Adapun judul yang akan kita ambil yaitu hadis seputar keutamaan Rajab. Insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Sofwan Hizbullah. Bila sudah ada di tengah-tengah kita, kepada beliau tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawman khalaqas samawati wal ard yawman khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita sama-sama dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, yakni melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Dan kita lanjutkan kajian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pada kesempatan ini kita berharap segala sesuatu yang kita kaji, semoga Allah senantiasa memberi kemudahan kepada kita di dalam memahami, menghayati, bahkan mengamalkan dalam kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang sampai saat ini masih tetap istiqamah, komitmen, konsisten dalam menjalankan syariatnya. Insyaallah pada suatu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang berbahagia, tadi sudah dikatakan oleh pembawa acara bahwa tidak terasa di dalam kehidupan ini, di mana hari ini kita telah memasuki bulan Rajab. Tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya, kalau nggak salah tanggal 7 ya, insyaallah, mudah-mudahan nggak salah kalau benar ya. Artinya tidak lama lagi ya, hitungan tinggal ya 1 bulan lebih lah memasuki bulan suci Ramadan, di mana Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW memohon dan berdoa kepada Allah agar di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini beliau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala,
lalu sampai pada dengan bulan suci Ramadan sehingga menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu doa yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini ya saya ditelepon tadi malam sekitar jam 11 setengah 11 kayaknya. Ya diminta untuk menggantikan acara ini, kajian ini terkait dengan keutamaan bulan Rajab gitu. Saya juga sempat tanda tanya, ada nggak keutamaan bulan Rajab ya? Ini sering kita dengar sebetulnya di ceramah-ceramah yang ada kalau di kampung-kampung itu suka dikisahkan itu tentang keutamaan-keutamaan di bulan Rajab. Ya cuman dari keutamaan itu saya juga tidak tahu dapat dari mana gitu ya. Cuma beberapa para ulama, para tokoh, para masyayikh yang mereka sudah cukup banyak mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu ya belum ditemukan tentang keutamaan bulan Rajab itu sendiri. Ya belum ditemukan. Ya, apa sih keutamaan atau fadilah daripada bulan Rajab? Cuma di dalam hadis itu Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, kata beliau, Rajabun syahrullah. Ya, bulan Rajab itu merupakan bulan Allah. Wa Sya'banun syahri. Ya, bulan Sya'ban itu bulannya aku, kata Rasul. Wa Ramadan syahra ummati. Dan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Kata Rasulullah begitu. Nah dari berangkat hadis ini ya seperti di dalam kitab Fiqh Sunnah ya karangan Syekh Sabiq dan juga bisa kita lihat di salah satu buku tulisan Yusuf Qaradawi terkait dengan fatwa kontemporer itu juga diangkat gitu. Di situ beliau mengangkat juga hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah dan juga ada salah seorang tokoh juga seorang ulama itu juga mengatakan bahwa memang bulan Rajab ini merupakan bulan yang suci gitu. Ya bulan yang suci. Dan di dalam hadis-hadis itu tidak ada penjelasan-penjelasan tentang keutamaan pada bulan Rajab itu sendiri. Nah, kenapa dikatakan bulan suci? Berangkat dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan oleh Allah pada surat At-Taubah di ayat 36. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tazlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12, ada 12 bulan. Kita juga punya keyakinan sama ya. Dalam setahun 12 bulan ya. Ada yang 13? Enggak ada, semuanya 12 bulan. Bahkan kalau perlu 11 bulan biar cepat liburnya ya. Ya, 12 bulan. Jadi kata Allah itu bahwa bulan itu ada 12 bulan. Ya, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nah ini. Jadi 4 bulan haram ini artinya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya tidak boleh adanya berbagai macam kezaliman. Itu mesti dipelihara dalam 4 bulan ini ya. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jadi kata Allah begitu, enggak boleh kita melakukan kezaliman pada bulan yang keempat itu. Dan pergilah kaum musyrik dan perangilah kaum muslimin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Nah, di antara 4 bulan yang Allah muliakan ini, di dalamnya adalah bulan Rajab, bulan Rajab. Nah, ini dikatakan bulan suci, bulan Rajab itu. Jadi ada 4 bulan, bulan apa aja? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus bulan apa lagi? Muharram. Ya, 4 bulan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di 4 bulan ini kata Allah, jangan kalian menzalimi diri kalian gitu.
Ya kebaikan dari itu tentunya berbuat baik ya. Banyak-banyak berbuat baik. Nah dari sini tidak ada hadis, makanya tidak ada Rasulullah memberikan keutamaan-keutamaan pada bulan tersebut, karena bulan ini memang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Jadi nggak ada dalam hadis-hadis penjelasan tentang keutamaan bulan tersebut. Walaupun ada hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah itu, dalam hadis ini dikatakan Luqmanun fi batni ja'un khairon min bina'i alfi jami'in. Nah, pada bulan Rajab itu Qatadah mengangkat salah satu hadisnya, ya, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan saat itu, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, pahalanya itu seperti dia membangun masjid 1000 masjid. Luar biasa ya. Cuma memberi makan orang yang lapar, dia mendapatkan pahala 1000 masjid, membangun 1000 masjid di dunia ini. Tuh. Siapa yang udah bangun masjid satu? Jangan masjid dah, musola aja deh. Ada nggak di antara kita? Iya, belum ada. Tuh. Kalau nyumbang masjid sih sering ya, setiap Jumat minimum 1000 lah. Ya, kecil-kecilnya 500 perak memasuk ya, ikut partisipasi. Tapi membangun 1000 masjid ini pahala yang luar biasa. Nah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah itu, dengan cukup memberikan makan orang yang sedang kelaparan di bulan Rajab, dia mendapatkan pahala 1000. Ya, pahalanya itu 1000 orang membangun masjid. Pahalanya begitu, luar biasa itu. Sedangkan pahala orang bangun masjid apa? Man banna masjidan banallahu fil jannah. Tuh. Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi ini, dia akan dibangunkan rumah nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan luar biasa itu. Pahala itu baru satu masjid. Ini 1000 masjid lagi. Ya, kalau di dunia benar-benar jadi rumah itu kan udah menjadi pengusaha ini itu apa namanya, properti itu. Wah, luar biasa ini. Nah ternyata hadis ini ya dikomentari seperti Sukordowi itu salah satunya. Inilah hadis yang dhaif, hadis yang lemah gitu. Ya. Dan beliau mengatakan pun setiap hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah-fadilah yang ada itu mayoritas dikatakan hadis yang lemah. Itu yang berbicara tentang fadilah. Ya, kan orang sekarang banyak ya segala sesuatu nyarinya fadilah aja. Ya kalau nggak ada fadilah kayaknya males gitu kan. Seperti baca Asmaul Husna dengan baca 3033 kali, ada 33 kalinya. Membaca ya rojak, fadilahnya akan mendapatkan rezeki. Nah baru tuh mau ya rojak ngapain gitu. Ya kan. Emang entah kenapa gitu ya, manusia suka cari yang fadilah begitu, keutamaan. Kalau nggak ada itunya kok nggak menarik begitu. Ya lain di zaman Nabi kita Muhammad SAW, dan para sahabat, justru ada sahabat padahal dia sudah banyak sodakohnya, banyak infaknya, banyak pengorbanannya, datang menghadap Rasul sambil merangkak menangis dengan mengatakan, ya Rasulullah, apa mungkin saya ini bisa memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan nanya fadilah orang beramal apa ya Rasul, nggak ada. Tapi itu dia tanya, apa mungkin saya ini bisa masuk surga Allah? Orang yang seperti saya, pada sudah pengorbanan yang begitu luar biasa, tapi masih bertanya, layak nggak saya masuk surga Allah? Ini subhanallah, itulah bedanya kita dengan zaman sahabat ini. Nah sekarang ini kita seringkali diiming-iming dengan fadilah-fadilah tadi. Ternyata fadilah-fadilah itu di bulan Rajab ini, ya, ini dalam hadis-hadis tidak dijelaskan tentang keutamaan bulan Rajab itu. Yang dijelaskan bahwa bulan Rajab itu merupakan bulan yang suci, yang di dalamnya kita tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan untuk menzolimi diri kita. Ini. Dan ini pun Rasulullah pernah ditanya, sehingga beliau mengatakan seperti itu, bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, antaranya bulan tadi, yaitu bulan Rajab, yang di dalamnya kata Said Qutb itu ya hanya memperbanyak kebaikan, melakukan satu kebaikan. Karena apa? Karena itu bulan suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah.
Ini para jamaah yang berbahagia. Nah kan suka ada tuh, suka puasa, ya di bulan Rajab puasa sekian hari itu. Memang hadisnya ada, ya hadis-hadisnya ada. Tapi itu hadis yang lemah tadi, hadis yang dhaif gitu. Yang ada Rasulullah mengangkat salah satu hadis, kata beliau di dalam hadisnya terkait dengan saum tadi. Beliau katakan ahabbus siyami ilallahi siyamu Dauda kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Justru Rasulullah mengangkat salah satu hadis, kata beliau bahwa sebaik-baik saum adalah saumnya Nabi Daud. Tuh, nggak ada yang lebih utama puasa itu kecuali puasanya Nabi Daud, kata Rasul. Yang satu hari puasa, satu hari berbuka. Nah, ini kalau terkait dengan masalah puasa seperti itu. Diarahkannya kepada Nabi Daud alaihi salam, kata Rasulullah. Itu puasa yang paling utama. Dan setiap bulan, tidak harus di bulan Rajab, tapi setiap bulan. Ini yang harus kita lakukan. Itu sebaik-baik saum, kata Rasulullah SAW. Nah, baru berikutnya dari saum Senin dan Kamis. Nah, itu. Terus Senin Ayyamul Bid, hari Senin di pertengahan bulan. Seperti puasa saum di tanggal 11, 13, 14, 15 itu. Dalam satu hari satu rangkaian dijelaskan seperti itu. Tapi sebaik-baik puasa adalah, kata beliau, adalah seutama-utama puasa, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud yang satu hari puasa, satu hari berbuka. Terus begitu. Jadi kalau kita temui ada ya di bulan Rajab ini diantaranya seperti memberi makan tadi kepada orang yang kelaparan dapat pahala, seperti orang membangun 1000 masjid. Ya, terus juga ada misalkan puasa di bulan Rajab tanggal sekian atau dengan jumlah sekian, seperti itu. Nah, ini memang kita temui ada beberapa hadis, tapi hadis ini hadis yang lemah gitu. Masih boleh dijadikan argumentasi. Ya, ada beberapa ulama hadis itu mengatakan hadis yang lemah ini masih boleh dijadikan argumentasi selagi tidak terkait dengan hukum syariat, penetapan hukum itu. Tapi kalau terkait dengan masalah amalia, masalah perbuatan kebaikan, ya memberikan suatu rangsangan, ya, kan gitu. Jadi seperti hadis yang Qatadah ini memberikan makan satu orang dapat pahala seperti orang membangun 1000 masjid, itu kan orang. Ya, cuman asal jangan disalah tafsirkan saja. Iya, kalau gitu daripada bangun masjid mahal-mahal 1000 ya. Satu masjid misalkan habis biaya ya 1 miliar misalkan, berarti kan harus punya 10 miliar. Kalau kita ngasih makan orang sedang kelaparan berapa? 100.000 juga cukup 10 orang ya. 10 orang kita ambil, ya kita traktir makan, itu 100.000. Tapi pahalanya ya orang membangun 1000 masjid. Ya jangan ditafsirkan begitu aja ini. Nah, karena boleh jadi di masyarakat seperti itu. Karena mereka diiming-iming seperti tadi dengan fadilah-fadilah berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sering diangkat seperti itu. Tujuannya bagus, memberikan semangat, tapi akhirnya mengambil kesimpulan, ya cukuplah kita memberikan makan aja. Kenapa pahalanya juga sudah seperti ini kok? Seperti orang membangun 1000 masjid, luar biasa pahalanya. Tuh. Nah, kalau orang udah dapat pahala 1000 masjid, ya kayaknya nggak perlu juga datang ke masjid, juga dapat pahala banyak banget itu. Karena udah dibangunin di rumah, di surga Allah nanti 1000 rumah, kan luar biasa. Ini. Jadi nggak perlu ke masjid juga nggak ada masalah akhirnya. Nah, ini karena berpikirnya adalah pahala, dan pahala. Seperti itu. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk ati Allah wa atiur Rasul. Ya. Untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apapun perintah itu di bulan apapun, ya, maka dia berupaya untuk selalu melakukan ketaatan dengan sekuat tenaga secara maksimal dan optimal. Kenapa?
Karena dengan taat kepada Allah dan Rasul inilah yang akan memberikan kebaikan dalam kehidupannya di dunia wal yaumil akhir. Ini ayolah rahimakumullah. Kayak kemarin sekitar sebulan yang lalu saya ketemu teman. Tiba-tiba saya kaget melihat dia itu cara selesai melaksanakan sholat, zikirnya yang belum saya temuin gitu. Zikir rame-rame lah, luar biasa. Sambil juga merokok. Dia habis zikir, rokok bareng-bareng. Yang pertama saya tanya sama beliau itu, kenapa Anda sekarang merokok, kemarin tidak? Dia bilang apa? Ya, dengan merokok ini kan dalam rangka pendekatan dakwah. Allah tahulah bahwa cara saya mendekati masyarakat yang memang komunitasnya perokok, saya harus merokok. Saya bilang enak banget kalau jadi ustadz begitu tuh, ya, kalau dibenarkan. Jadi tergantung siapa yang kita dekatin, disitulah kita berbuat. Enak ya, kan gitu. Deketin komunitas yang penjudi, kok kita judi dulu deh. Dulu. Ini yang ngerinya kalau deketin komunitas pelacur, ini yang ribet nih. Ribet kita tuh ngerjain apa kagak. Ini soalnya kalau nggak ngerjain dulu gimana orang mau ikut kan gitu. Udah beda duluan. Jadi biar dikatakan kita sama dulu sama dia, ntar baru kita tarik. Kan nyobain dulu akhirnya. Ya kan bahaya kalau begitu. Ya ribet. Terus yang kedua zikir. Kenapa nggak berzikir begini? Apa dibilang? Saya kemarin ke Kudus. Yang pertama sampai di Kudus itu saya ketemu dengan salah seorang ulama yang dulu dia menjadi guru saya. Udah lama, sekian puluh tahun gak pernah ketemu. Begitu ketemu, subhanallah, jamaah dia sudah 50.000. 50.000 jamaahnya. Itu kumpul tuh seminggu sekali, seminggu 2 kali ketemu. Nah itu si kiainya ini dia punya saham di pabrik rokok itu. Apa namanya? Yang milik apa? Saya gak ngerti itu. Star Milk ya, itu punya saham di situ. Dan semua santrinya dikaryawankan di situ. Makanya saya merokok ini di samping juga pendekatan komunitas merokok. Yang kedua dalam rangka amal soleh membantu. Nah kiai tadi begitu tuh alasannya. Ya terkait dengan tadi masalah tahlilnya, apa zikirnya, itu luar biasa Ustadz dibilang. Dengan cara zikir begini menarik jamaah 50.000 jamaah. Dan setiap mengaji itu 2 kali narik infak. Tuh, 2 kali narik infaknya. Tarikan pertama ada yang 5.000, ada yang 10.000. Tarikan pertama. Sekarang kalau misalkan rata-rata 5.000 kali 50.000 orang berapa duit? Hah? Sekali narik tuh berapa? Hitung dah, ambil kalkulator. Satu orang satu amal 5.000 kali 50.000 orang. Hah? 250 juta. Itu 2 kali narik berarti kan 500 juta. Itu diambil yang minimum tuh 5.000. Ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Jadi per pengajian itu per zikir dia sudah menarik uang minimum 500 juta. Tuh. Makanya ini teman saya kesana ditawarin, lu mau nggak no, duit gue dipakai, udah ada berapa miliar, 1 miliar lu ambil, kalau mau ambil, pakai aja. Kenapa? Lu orang aneh sekali narik 500 juta seminggu sekali, duit itu, ini subhanallah, sampai begitu. Akhirnya apa? Aneh tanyain dia baca apa? Ini Ustaz, zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu aneh baca, subhanallah, beliau punya keutamaan yang luar biasa. Lagi-lagi ke fadilah. Ini akhirnya. Sehingga orang ibadah yang dicari adalah fadilahnya. Karena setiap orang mendapatkan fadilah, lalu mendapatkan satu kebaikan di dalam kehidupannya, dianggap ini sesuatu yang benar, sesuatu yang hak. Kalau nggak benar, nggak mungkin dong Allah berikan satu kebaikan. Itu jawabannya. Simpel banget. Kalau memang zikir ini tidak dibenarkan oleh Allah, mana mungkin itu kiai bisa mengumpulkan 50.000 orang? Mana mungkin bisa mendatangkan zikir per pertemuan 500 juta minimum? Pasti Allah ridho dong apa yang dia lakukan. Nah itu. Jawabannya seperti itu.
berangkat dari fadilah tadi. Sehingga dengan kata fadilah itulah orang tidak lagi mau tahu apakah ini ada perintahnya, contohnya dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Yang terpenting adalah saya menjalankan ini, yang saya rasakan begini. Ini bagian daripada keutamaan apa yang saya lakukan. Dan inilah yang dibenarkan. Ini seperti itu. Dan ini banyak dilakukan di kalangan kaum muslimin. Banyak dilakukan seperti itu. Karena melihat satu ajaran benar dan tidak dari sisi fadilahnya, keutamaannya. Tapi begitu kita kaji hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW oleh para ahli hadis, subhanallah, banyak yang kita jalankan ternyata punya dasar yang tidak kuat, yang Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita. Ini yang kita anggap sesuatu yang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Karena yang diangkat adalah diawali dengan bersabdanya Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, kita kalau dengan kata sabda Rasulullah udah, ya akui aja kan begitu. Ya, walaupun terkadang ya Rasul tidak mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Ini para jemaah yang berbahagia. Kita kembali kepada bahwa bulan Rajab pada ternyata bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita diperintahkan untuk taat sebetulnya. Taat, memenuhi segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Di mana beliau setiap saat berupaya untuk meningkatkan prestasi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan dia jalankan, dicontohkan kepada kita seperti itu. Ya, khususnya di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan bulan Ramadan. Ini beliau meningkatkan amalia ibadahnya seperti itu. Tapi tidak ada ketetapan. Ya, karena ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah saum yang paling banyak dalam satu bulan itu kecuali di bulan Sa'ban, dan tidak pernah full berpuasa kecuali di bulan suci Ramadan. Itu artinya nggak ada kejelasan berapa harinya sampai tanggal berapanya, nggak ada. Ini, nah cuma terkadang kita ini yang suka menyimpulkan gitu, ya kan, menyimpulkan untuk melaksanakan ya segala sesuatu yang Rasul tidak memberikan tauladan contoh kepada kita. Ini para jamaah. Nah, makanya yang terpenting adalah dengan bulan Rajab ini kita tingkatkan amalia kita. Yang mungkin pada bulan-bulan kemarin kita ya sholat-sholat sunnah seperti qiyamul lailnya sudah agak males-malesan. Nah, sekarang ini 2 bulan menjelang Ramadan, ya kita sudah mulai mengaktifkan diri dengan qiyamul lailnya. Tuh. Ya, masa 2 bulan ini nggak cukup untuk bekal kita di bulan suci Ramadan? Nih, kita tingkatkan di situ. Adapun apa yang Allah berikan kepada kita, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya rencana, Allah yang punya aturan. Ini, makanya terkadang kita sedih kalau kita lihat seperti di bulan Sa'ban, sedikit nyinggung Sa'ban aja dikit ya, nyinggung. Ada doa yang diberikan kepada kita sebagai umat Islam yang difotokopi terkadang dibagikan. Ini Masya Allah. Ternyata doa yang tidak diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, yang kurang lebih doa ini, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syakban au mahruman au matrudan au muktiran amuktiran alaya fi rizki famhu. Jadi ada orang di bulan-bulan itu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, ya Allah, kalau memang Engkau tetapkan kepadaku apa? Bahwa aku ini orang yang celaka, aku ini orang yang dijauhkan rizki, aku ini orang yang terusir, gitu. Kalau memang ada, kalau memang itu ketetapannya ya Allah, famhah, maka hapuslah semua itu.
maka tetapkanlah kepadaku kehidupan yang lebih baik. Begitu mintanya. Dan ini sering dibaca di lingkungan masyarakat kita. Nah, sementara ketetapan kehidupan manusia itu sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Baik dan tidaknya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia itu taat kepada Allah, di saat manusia itu melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasannya, Allah akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Kan itu. Tidak perlu kita mendikte Allah, nggak perlu. Semua Allah sudah tahu, baik dan buruknya semua atas kehendak Allah. Tapi Allah janji, hambanya yang taat, hamba yang memenuhi panggilannya, hamba yang selalu melaksanakan perintahnya, Allah akan berikan kehidupan yang terbaik. Tapi siapa yang berpaling, dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kenistaan di muka bumi ini. Bahkan ila yaumil kiamah, sampai dengan hari kiamat. Nah, ini para jamaah yang berbahagia. Jadi yang perlu kita pahami adalah di mana pada bulan Rajab ini sama-sama kita berupaya untuk meningkatkan, ya, karena bulan ini adalah bulan yang memang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dilarang untuk menzalimi diri kita, arti melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah bulan Rajab, ya seperti tadi memberikan makan para orang kelaparan dapat pahala seperti orang membangun 1000 masjid, ya. Terus atau apalagi yang lainnya. Ini ternyata hadis-hadis yang memang disampaikan kepada kita adalah hadis-hadis yang tidak kuat, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, seperti itu. Sehingga apa yang jangan kita lakukan adalah tidak lain bagaimana kita sama-sama untuk berupaya untuk meningkatkan ya prestasi kita, ketaatan kita kepada Allah kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita fid dunya wal yaumil akhir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup kali ya karena waktu juga. Ini yang bisa sampaikan. Kalau nanti ada yang mau bertanya, baik kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pemaparan dari Ustadz mengenai hadis seputar keutamaan Rajab. Mungkin kita perlu mereview kembali ibadah-ibadah kita, apakah memang sudah sesuai dengan hadis atau tuntunan yang benar. Karena ternyata apa-apa yang ada di fadilah seputar Rajab ternyata hadisnya adalah hadis yang dhaif. Nah, kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Kita persilakan untuk ikhwan atau akhwat yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kebetulan saya bertanya mengenai yang 4 bulan suci ini Pak Ustadz ya. Itu kan ditetapkan oleh Allah 4 bulan setelah turunnya Al-Quran ya, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram. Tapi yang sempat saya baca sebelum Islam turun pun sudah menjadi bulan suci 4 bulan itu. Nah, siapakah yang dulu menentukan bahwa 4 bulan itu adalah bulan suci? Itu aja Ustaz. Nah, ini pertanyaan cukup berat saya. Kalau sebelum masa Islam itu saya belum belum mengkaji lebih jauh ya, artinya siapa yang menetapkan. Tapi saya punya keyakinan segala sesuatu ya tidak ada yang bisa menetapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang baik itu semasa sebelum diutusnya Islam atau berdirinya Islam maupun sekarang ini tetap. Karena apa? Karena Islam ini ya lahirnya sejak dulu gitu, bukan hanya di masa Rasulullah SAW. Bukan di masa Nabi kita Muhammad SAW aja. Tapi mulai dari Nabi Ibrahim pun sudah dinamakan kita sebagai seorang muslim. Ya, artinya memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian adalah dinamakan sebagai seorang muslim. Artinya orang yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ya kebaikan bulan ini pun ya Allah yang menentukan. Seperti itu. Karena memang Allah yang Maha tahu segala-galanya dalam hal ini. Ya, untuk lebih jelas buat saya insyaallah ini sebuah PR buat saya, nanti akan saya kaji lebih jauh. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Ada lagi yang lain? Masih ada yang lain? Masih ada waktu. Ustaz Gugun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Ustaz,
merebaknya praktek peribadatan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Kan di kita itu sudah sangat kental sekali gitu. Terus setelah kita tahu ini ada contohnya, ini enggak, terus kita komitmen gitu, maksudnya sesuai yang ada contoh Rasul. Tapi kadang-kadang konsekuensinya di masyarakat kita terkesan agak asing. Yang jadi pertanyaan, apakah ini ada korelasinya dengan hadis Nabi yang menyatakan Islam itu awalnya asing, terus akhir akan asing juga. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir atas pertanyaannya. Seringkali kita begitu menjalankan Islam di tengah lingkungan masyarakat kita, lalu menghadapi hambatan tantangan, kita seringkali mengatakan ini adalah ujian keimanan dan ketaatan. Kita seringkali begitu, karena memang para alim ulama kita juga mengajarkannya begitu. Padahal kalau kita lihat dari perjalanan Nabi kita Muhammad SAW di dalam berdakwah itu, beliau sebelum mengangkat dan menyuarakan Islam sudah melakukan kebaikan-kebaikan terlebih dahulu, sehingga beliau dikatakan sebagai orang yang al-amin, yang paling baik, yang paling jujur dan sifat amanah. Ini Rasul sebelum beliau menyuarakan Islam, sebelum menyampaikan Islam, tapi beliau sudah membuat satu image ya di lingkungan itu, ya, sudah menanamkan modal dengan kebaikannya, sehingga beliau dikatakan orang yang terbaik, sekalipun orang yang benci dengan beliau, tetapi secara pribadi Muhammad dikatakan orang yang al-amin. Buktinya walaupun beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, banyak orang-orang musyrikin juga menitipkan barang dagangannya, memberikan amanah kepada beliau, karena emang orang yang baik, dia orang yang jujur. Jadi sudah investasi dulu di lingkungan masyarakat. Baru beliau begitu berdakwah mendapat tantangan, ini dikatakan ujian keimanan. Nah, seringkali kita di tengah lingkungan masyarakat kita ini, kita hanya melihat menentangnya masyarakat, tapi kita tidak pernah melihat andil apa yang sudah kita berikan kepada lingkungan masyarakat kita. Belum pernah. Tapi yang ada justru kita egois dengan penampilan kita, egois dengan pengetahuan kita, egois dengan apa yang kita lakukan. Begitu dapat tantangan, wah, gue lagi diuji nih, memang begini orang yang menjalankan Islam. Tapi kita belum pernah investasi di masyarakat kita, kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh lingkungan masyarakat kita. Apalagi kita sebagai dai, begitu dipanggil ceramah, baru tumben dipanggil, wah udah bilang, saudara-saudara ini bid'ah, ini masuk neraka, ini wah, begitu. Nggak diterima, ya wajar-wajar aja, orang baru sampai udah nyanyi maki kok. Pekerjaan orang dihina-hina, wajar-wajar aja. Dia pun akan dihina lagi. Makanya orang nggak boleh kita menghina orang. Yang ada kalau dakwah ngikuti Nabi kita Muhammad SAW. Investasi dulu dengan kebaikan kita di lingkungan masyarakat kita. Begitu kita sudah investasi dan orang sudah menyatakan kita orang baik, lalu kita angkat Islam, mereka menentang, berarti bukan kitanya. Ini adalah ujian daripada keimanan di dalam menjalankan Islam. Karena orang udah percaya sama kita. Tapi kalau belum, ya emang kita sendiri. Berarti orang bencinya kepada kita bukan karena Islamnya, tapi karena perilaku kita yang kurang baik. Ya, yang kurang baik. Kalau kita mau, subhanallah, dakwah itu sangat efektif sekali. Dan membawa kenikmatan buat kita. Kalau kita bicara masalah dakwah. Apalagi seperti di bulan-bulan Rajab begini nih, enak itu sebetulnya. Kita banyak diundang, banyak dekat dengan lingkungan masyarakat. Seperti itu. Buktikan dulu bahwa kita orang baik di masyarakat. Apa kira-kira yang belum ada di lingkungan? Coba dari diri kita mulai. Kita ajak masyarakat, kita ajak lingkungan. Seperti itu. Orang akan senang. Nanti suatu saat kita ajarkan mereka Islam. Karena mereka tahu kita orang baik, dia tahu kita orang yang benar, dia tahu kita orang yang diteladani. Begitu kita ajarkan kebenaran, mereka nerima walaupun bertentangan dengan kehidupan mereka. Masjid saya yang sekarang ini saya lagi bina, itu sebelumnya yang namanya kunut mah jangan ditanya dah. Apalagi tahlilan. Tahlil beneran aja luar biasa, tapi tahlilan di situ. Ya kan? Luar biasa. Saya masuk nggak pernah saya singgung-singgung. Saya ikut tahlil dengan mereka, saya ikut baca kunut. Cuma kunut yang mereka baca cuma paling 5 menit, saya 15 menit bacanya. Itu aja bedanya.
Ya setelah itu kita kasih gambaran, ini loh hadisnya, ini segala macam, kita kasih pelajaran terus. Habis sholat kasih pengertian tentang zikir, bagaimana kita ajarkan cara zikir. Bukan hanya kita mengajar, tapi kita bimbing dia cara zikir yang baik. Begini loh Pak, begini jamaah, kita ajarkan mereka satu-satu. Begitu mereka hafal, mereka ngerti, mereka tahu, udah enakan mana. Coba Pak rasakan zikir sendiri dengan zikir berjamaah, mana yang lebih nikmat? Jawaban mereka rata-rata kalau sendiri lebih enak, lebih khusyuk katanya. Ya udah, mulai besok kita nggak ada lagi zikir rame-rame, udah masing-masing. Nggak ditentang oleh mereka. Ada kematian sampai 40 hari tadinya. Iya, diundang. Saya bilang saya mau datang, tapi dengan syarat saya mesti ceramah. Kita ceramahin, kita kasih gambaran tentang itu terus begitu. Nah, kita kasih tahu bahwa Rasulullah mensunahkan cuma 3 hari. Sekarang coba Bapak dan Ibu bandingkan. Begitu ngadain acara tahlilan selamatan antara 3 hari dengan 40 hari sampai 40 hari, enakan mana? Ada yang nyeletuk. Kalau 3 hari biayanya nggak banyak-banyak Ustadz, tapi kalau 40 hari uang selawatan habis malah minjem-minjem. Yang ada TV pun dijual Ustadz katanya. Jadi enakan mana? Mulai besok 3 hari aja dah. Berarti sekarang udah 3 hari, nggak ada 7 hari. Mereka nggak menentang. Mereka ikut. Tapi sebelumnya kita investasi dulu. Saya katakan tadi, investasi kebaikan mesti udah ada. Begitu saya pindah dari lingkungan tersebut, saya lihat nih peluang apa buat kebaikan saya. Ternyata tuh lingkungan di komplek jalan itu gelap. Saya bilang ke RT-nya, Teh, bagaimana kalau selama sepanjang jalan ini kita kasih lampu biar terang? Jangankan maling, orang nyari kutu juga kelihatan. Wah, iya Ustadz boleh tuh. Dana dari mana? Dana tenang, gue yang cari. Kita sombongin aja dulu. Iya kan? Kumpulin jamaah kita yang udah pengajian bagus-bagus. Ada yang punya duit nggak? 100.000 aja. Buat apa Ustaz? Gue mau dakwah nih di tempat yang baru, biar bisa diterima. Oh, udah ngumpulin, dapat 5 juta. Preman panggil, sini bang. Ada apa Ustaz? Ini kita mau ngadain penerangan ini nih. Itu mesti beli dong. Iya, makanya ente ditunjuk oleh RT. Nih gue kasih duit 5 juta, lu urus sampai terang. Kan preman dikasih 5 juta demen banget dia. Preman jadi demen, apalagi bukan preman kan gitu. Senang dia. Dengan kehadiran kita ada manfaat. Jalan terang. Tuh, terus jalan aspal rusak gimana nih? Gampang. SMS temen yang di dewan. Ada nggak peluang untuk aspal jalan? Oh ada Ustaz. Ya udah. Aku kasih nih alamatnya. Gini. Udah. Udah setahun nggak? Tahun berikutnya turun. Pengaspalan ditanya dari mana? Ada SMS dari Ustadz tuh. Sakanya kita, berapa uang kita? Pemda yang bikin. Ya kan? Udah 2 kebaikan. Mereka mulai simpati terus dengan kita. Seperti itu terus begitu. Setiap peluang-peluang kebaikan kita ambil di situ. Kalau orang udah senang, sudah simpati kepada kita, insya Allah Islam model apapun dia pasti terima. Kalau emang ada model itu Islam. Kan kagak ada modelnya. Islam cuma satu, rahmatan lil alamin. Mereka bisa merasakan ternyata Islam memang rahmatan lil alamin. Begitu kita bicara Islam rahmatan lil alamin, mereka semua menganggukkan kepala. Benar Islam itu. Enggak ada mereka menentang. Yang ada, iya memang rahmatan lil alamin. Terbukti. Begitu kita hadir membawa Islam, mereka rasakan jalan terang, aspalnya bagus. Ya kan, yang mereka tadinya kalau ada kematian suka susah, karena mah kagak susah, cuma 3 hari. Kemarin suka nombok dia. Kita ajarkan. Mereka ada pesta, manggil segala macam, kita datangin lagi. Coba deh sekarang, Bapak manggil, tadinya kan suka ada yang manggil tuh apa campur sari tuh. Masih sindirnya aja udah berapa, macam berapa. Paling yang kondangan berapa? Udah, kita mulai ceramah. Mulai sekarang siapapun di antara keluarga-warga kita yang ngadain acara walimatul urus tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh satu pun di antara kita datang ke rumah mereka. Mereka bingung, dan bayar campur sari dari mana? Ya, mau berkah Pak? Mau. Saya kerahkan semua majlis taklim datang ke rumah Bapak silaturahim. Udah, jangan pakai nanggap macam-macam lah, kaset aja dah, baca Quran atau apalah. Ya pokoknya yang ada hiburan dikit-dikit tapi kaset lah, yang nggak mengundang segala macam. Alhamdulillah selesai, kita tanya lagi gimana? Bener Ustaz. Saya dulu waktu anak pertama ngawinin sampai jual-jual harta saya tuh untuk bayar ini, kemakaran ini. Untung malah banyak masuk kantong. Alhamdulillah dirasakan oleh mereka. Terima lagi terus begitu. Memang kita proaktif. Kita harus baca keperluan apa di lingkungan itu, peluang apa buat kita, terus kedekatan terus. Satu persatu kita deketin. Begitu.
ya kan, dikenal kita. Akhirnya dan merembet mulut mereka tuh bicara ke sono-sono terus merembet. Cuman apa? Ribetnya begitu kalau udah dikenal. Sampai orang kesurupan pun datang ke kita. Iya. Satpol PP di mana kesurupan datang ke rumah karena dia tahu begitu masalahnya. Nah, ini para jamaah yang berbahagia. Jadi di saat kita mendapat tantangan di dalam lingkungan masyarakat, pertama kita introspeksi. Ya, apa kita yang salah menjalankan Islam? Atau mungkin kita belum berbuat baik kepada mereka. Seperti itu. Kalau kita dari evaluasi segala macam, kayaknya udah jelas saya banyak kebaikannya segala macam, ini bagian daripada ujian sesuai dengan hadis tadi. Islam itu datang dengan asing, kembali asing. Akan terjadi seperti itu memang, ya kan? Tapi hendaknya kita investasi terlebih dahulu dengan kebaikan-kebaikan kita di tengah lingkungan masyarakat. Insya Allah, ya, Islam pasti mau itu orang semua dengan Islam. Nggak usah jauh-jauh lah, dalam rumah tangga ente, maaf agak panjang dikit nih. Dalam rumah tangga ente aja nih, kalau ente belum berbuat baik di keluarga, lalu ngajak istri, ngajak anak, nggak akan mau. Coba, kalau ente bulan apa-apa sudah ngasih duit istri, coba nih. Biasanya uang belanja 50.000 per hari, sekarang 200 mah per hari. Tuh. Istri ente ajak mana juga mau, 200 per hari. Iya kan? Kenapa? Dia sudah tahu bahwa kita orang baik. Dan emang baik, kan begitu, jelas. Jadi mesti begitu kita dalam melihatnya. Sehingga kita bisa melangkah itu, ya, langkah dengan tepat dan bisa diterima. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin kecukupan sampai sini. Terima kasih atas tausiahnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik rekan sekalian, kita tutup pengajian kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman Liko, tolong jangan keluar dulu karena ada sedikit wejangan dari Ustadz Sandi Mulyadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh keluar kan? Ustaz, persilakan.